Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Bro, Mas Broku, rekan-rekan petani tandan berduri, rekan-rekan petani sawit dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Sawit Inspirasi. Di siang ini cuaca mendung-mendung Pak Bro, Mas Broku. Dari pagi tadi hujan terus. Ini kita ngonten di gubuk ini Pak Bro, bukan gubuk, ini pondok tepi jalan, sambil nunggu rekanan datang Pak Bro, Mas Broku. Sambil merokok dulu ya. Semoga semuanya rekan-rekan masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa beraktivitas, masih bisa ke kebun dan ke ladang untuk mengurus, mengelola sawit kita Pak Bro, Mas Broku. Baik Pak Bro, Mas Broku, untuk kali ini saya mau menjawab ada beberapa pertanyaan dari subscriber saya untuk pemupuan. Kemarin ada yang nanya itu seberapa banyak pupuk yang dipakai saat kita mulai tanam sawit. 0 waktu dari 0 sampai 1 tahun. Baik Pak Urusuluku, kita mau jawab bisa atau kebiasaan yang saya pakai selama menanam kelapa sawit. Kenapa Pak Urusuluku? Yang jelas, awal kita mau menanam sawit, kita siapkan lokasinya, areanya Pak Bro. Kita siapkan areanya, yang jelas udah siap ditanam. Yang pertama kita bikin lubang tanam. Lubang tanam itu biasanya dalaman sekitar 40 cm, lebar 60 Pak Mas Bro. Sudah itu kita kasih pupuk dasar saat kita mulai nanam. Bisa TSP, bisa RP. Kalau pakai RP itu kita pakai 500 gram atau setengah kilo Pak Bro. Kalau TSP kita cukup 350 gram saja. Nah itu kalau bisa 10 hari atau setengah bulan lah sebelum kita nanam sawitnya. Sesudah sekitar 10 sampai setengah bulan baru kita tanam bibit yang sudah cukup umurnya Pak Bro ya. Minimal kalau bisa itu umur 8 bulan itu udah minimal. Kalau yang pas itu antara 12 sampai 14 bulan itu yang paling direkomendasikan, yang paling mantap Pak Bro. Oke, sesudah pupuk dasar sudah, sawit kita tanam itu di bulan pertama, 1 bulan pertama. Ingat, 1 bulan pertama kita kasih pupuk urea itu 150 gram saja Pak Mas Bro, cukup 150 gram aja. Nah untuk kebutuhan yang lain-lain itu untuk bulan pertama cukup 150 gram urea. Terus urea dikasih lagi nanti bulan ketiga. Bulan ketiga cukup 250 gram. Bulan ketiga ya, bulan 3 setelah tanam. Habis itu bulan kelima setelah tanam sama 250 gram. Habis itu bulan ke-8 setelah tanam, bulan ke-8 500 gram atau setengah kilo, bulan 12-nya 500 kilo. Jadi urea itu 1 tahunnya kita hitung 150, 250, 250, 500, 500. Sekitar 1650 gram. Karena di awal-awal penanaman 0 sampai 12 bulan kita perbanyak ureanya. Ureanya yaitu untuk menghijaukan daun, untuk asimilasi. Itu Pak Mas Bro. Habis itu untuk
RP, rock fosfat. Rock fosfat tadi yang pertama kan untuk pupuk dasar. Habis itu bulan kelima setelah tanam, bulan kelima ya, bulan kelima setelah tanam kita kasih 350 gram untuk RP bulan kelimanya. Terus yang pertama pupuk dasar, kedua bulan kelima, dan ketiga bulan ke-8 kita kasih 500 gram, setengah kilo Pak Bro. Tuh. Lanjutnya MOP atau KCL itu 1 tahun dari 0 sampai 1 tahun dibutuhkan 1250 gram, 1 kilo seperempat lah. Itu di bulan ketiga setelah tanam kita kasih 250 gram. Bulan kelima lagi 250 gram. Bulan ke-8 lagi 250 gram. Dan umur pas 1 tahun kita kasih setengah kilo atau 500 gram. Itu Pak Bro. Terus terakhir kita kasih dolomit. Dolomit itu 1 tahun perkiraan sekitar 1500 gram atau 1,5 kilo lah. Itu di bulan ketiga kita kasih 250 gram. Bulan kelima 250 gram. Bulan ke-8 500 gram. Dan bulan ke-12 500 gram. Jadi total 1500 gram atau 1,5 kilo. Dan yang terakhir kita kasih pupuk boron atau borat. Itu di umur 8 bulan setelah tanam. Itu cukup 25 gram saja Pak Bro. Terus yang itu tadi untuk urea, TS, RP, dolomit, MOP itu kalau pemupukannya jangan bersamaan. Kalau urea sama KCL enggak apa-apa. Cuma kalau bisa jangan satu tempat. Kalau di piringan taruhlah sebelah kanan urea, sebelah kiri KCL, itu enggak apa-apa. Tapi lebih bagusnya itu kasih selang lah, minimal 1 minggu. Terus untuk yang RP, dolomit sama, itu diserempakkan enggak apa-apa, RP sama dolomit. Cuma itu tadi posisi mupuknya jangan satu tempat. Mungkin di piringannya muter mungkin sekitar 15 atau 20 cm, TS-nya, RP-nya, baru dolomitnya agak jauh. Jangan dicampur. Itu aja Pak Bro. Itu untuk awal pemupukan dari 0 sampai 12 bulan. Oh iya Pak Bro, dari semua jenis pupuk tadi fungsinya masing-masing Pak Bro. Yang pertama untuk urea. Urea itu fungsi utamanya kan untuk menghijaukan daun dan vegetatif dari sawit itu sendiri Pak Bro. Hijau daun untuk asimilasi Pak Bro. Terus yang kedua untuk dolomit. Dolomit itu fungsi utamanya untuk menetralkan pH tanah Pak Bro. Untuk menetralkan pH tanahnya. Itu aja Pak Bro. Terus MOP atau KCL itu fungsi utamanya untuk pembentukan generatif. Generatif itu contohnya untuk persiapan pembungaan dan pembuahan Pak Bro. Terus saja. Terus yang boron atau borat itu fungsi utama untuk mengurangi kekerdilan. Contohnya kalau sawit-sawit kecil atau yang besar yang daunnya ujungnya keriting atau yang sawitnya udah besar itu mata pancingnya di ujung daun itu panjang, nah itu tetap memerlukan boron Pak Bro. Boron itu kalau yang di petani yang beredar borat. Boron itu unsur haranya boron, tapi kandungannya boron, tapi kalau di pasaran itu borat Pak Bro. Oke lah Pak Bro, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini Pak Bro. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya Pak Bro, sebelum saya akhiri ada yang kelupaan tadi. Untuk RP atau TSP fungsinya untuk merangsang
pertumbuhan akar setelah kita tanam kelapa sawit Pak Bro, biar akarnya semakin melebar, semakin bagus untuk penyerapan pupuk-pupuk Pak Bro. Tadi yang kelupaan. Oke, kita lanjut Pak Bro. Itu aja sekilas pemaparan pemupukan kelapa sawit dari 0 sampai 12 bulan Pak Bro. Itu yang saya lakukan selama ini saat kita mengelola sawit dari 0 sampai 12 bulan. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan planter semuanya dan subscriber Sawit Inspirasi yang kemarin bertanya, dan khususnya untuk petani kelapa sawit pemula. Kalau yang udah ahli tidak perlu yang ini Pak Bro. Ini khusus untuk petani-petani pemula yang mau berkebun kelapa sawit. Kenapa Pak Bro? Semoga pemaparan singkat ini bermanfaat, menarik dan menghibur untuk Anda semua. Apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan like, komen, dan share video ini kepada rekan-rekan yang lain, supaya rekan-rekan yang lain yang membudidaya kelapa sawit yang pemula bisa tahu dan memahaminya. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua, dan jangan lupa tetap bahagiakan keluarga tercinta.